Selamat datang warga kerajaan. Ibadah Rock Bogor Bukit Pujian dilakukan setiap hari Minggu pukul 9 pagi di tempat ini, Horizon Bogor Icon Hotel, Ruang Rafflesia, sesuai protokol kesehatan yang berlaku. Juga ibadah Rocky di jam yang sama di Ruang Crescent. Komsel Kerajaan diadakan setiap Jumat minggu pertama setiap bulannya pada pukul 19 waktu Indonesia Barat via Zoom. Kingdom Encounter merupakan doa bersama para pekerja Rock Ministry Jabodetabek Serang. Dilaksanakan setiap Jumat minggu ketiga pada pukul 20 waktu Indonesia Barat via Zoom. Suka baca buku dan berdiskusi seru? Join the 1400 Women's Book Club setiap hari Selasa jam 14 siang via Zoom. Anda dapat menghubungi Matilda atau Janet di tempat ini. Buat bapak-bapak yang antusias belajar bertumbuh dalam kepriaannya sambil makan, kami mengundang Anda untuk bergabung dalam Kapau Club. Untuk info waktu dan tempat, silakan hubungi Riko dan Oel di tempat ini. Segala kebutuhan kepelayanan jemaat seperti baptisan air, penyerahan anak, pemberkatan rumah, pemberkatan nikah, dan pelayanan doa lainnya dapat Anda informasikan ke Sekretariat Rock Ministry Bogor dengan menghubungi Debbie di nomor telepon berikut ini. Semua informasi, kegiatan, dan ibadah online via Zoom dan pendaftaran untuk ibadah onsite setiap hari Minggu bisa Anda dapatkan di grup WhatsApp Rock Bogor dengan menghubungi kami di nomor telepon di bawah ini. Persembahan umum dan persepuluhan dapat Anda berikan di tempat yang telah disediakan atau dapat Anda transfer ke rekening BCA atas nama Maria Pangestu. Semua persembahan tersebut dapat Anda lakukan via barcode scanning atau pelayanan banking online lainnya. Kehormatan bagi kami, Rock Bogor Bukit Pujian, menolong Anda memenuhi panggilan Tuhan untuk menjadi representative of Christ's Kingdom. Silakan duduk Bapak Saudara, Shalom. Ya, sukacita bisa bertemu kembali dengan Bapak Saudara. Terima kasih Pak Gembala Ibu. Sukacita, sehat, sentosa. Ya, saya hari ini datang dengan istri dan 2 anak ya di belakang. Yang paling gede ada di Bandung, kos, jadi nggak bisa ikut ya. Tadi kami ibadah online karena ada beberapa jemaat ada yang dari luar kota datang di pesawat kena COVID lah, ada yang di kantor. Jadi ya udahlah, Pastor izin nih banyak yang terpapar, ya udah. Jadi tadi saya di rest area Sentul mimpin pujian dulu gitu ya lewat Zoom, nyampe di lobi masih pengumuman dan doa berkat dulu. Ya, pagi hari ini sukacita. Kalau diundang lagi itu berarti ya dikenan lah ya, disukai, disayang ya. Saya khotbah udah tahun ke-28. Jadi saya bertobat tahun 91, saya mulai khotbah 93. Keliling, wah memang kerjaan 28 tahun berkhotbah. Jadi kalau berkhotbah itu nggak diundang lagi bukan karena khotbahnya jelek. Bisa jadi karena doktrinnya berbeda ya. Atau yang ngedengarnya kepanasan gitu ya. Karena saya ini nabi bukan nabi yang bukan ya. Saya nabi pemikir. Jadi seringkali pemikiran saya bertentangan dengan apa yang dipikirkan oleh mereka. Jadi mereka rada marah gitu ya. Dan tidak undang lagi khotbah. Tapi saya bukan pengkhotbah bayaran ya. Jadi saya hamba Tuhan sampai hari ini. Puji Tuhan. Pagi hari ini karena topiknya bulan ini adalah tentang surrender to God ya, to King. Tapi izinkan saya kasih satu judul yaitu respon terhadap krisis. Karena hari-hari ini saya percaya semua kita manusia yang hidup di muka bumi ini sedang diperhadapkan dengan kondisi yang tidak mudah. Dalam dunia usaha, dalam dunia pendidikan, ya Menteri Pendidikan kita bilang
bahwa tingkat kekerasan dalam rumah tangga bukan suami istri tapi orang tua anak itu sangat tinggi luar biasa karena pandemik ini. Jadi orang tua itu udah main tangan, main kaki, main ludah, main semualah. Udah habislah anak-anak itu stres berat di rumah ya selama pandemik ini. Tapi juga karena tekanan ekonomi dan lain sebagainya. Baru bernapas dikit udah tutup lagi gitu ya. Ya jadwal khotbah pendeta juga habis semua ya dibabat ya. Termasuk saya gitu. Terima panggilan jadi gembala di kota wisata, baru diumumkan 2 minggu kemudian tutup langsung ya. Udah gitu sejak jadi gembala itu banyak orang bilang enak ya enak dan tidak juga. Karena ketika ketahuan udah jadi gembala ya jadwal semua di cancel. Kenapa? Bahaya kalau undang dia takut jemaatnya pindah. Apalagi kalau gereja deketan. Saya kan keliling Cibubur khotbah gereja-gereja di situ ya. Ketahuan jadi gembala di Cibubur, maaf bro. Wah, kode etik bro, siap. Ya. Respon terhadap krisis. Oke, ada presentasi nanti, oh ya ada di depan. Kita lihat Mazmur 84 ayat 5 sampai 8. Ini satu cerita di mana kita bisa belajar tentang prinsip baik penyerahan diri kita, penundukan diri kita, komitmen kita kepada Tuhan. Dikatakan berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang setuju katakan amin. Kita adalah orang-orang yang berbahagia, yang setuju angkat tangannya. Kalau kita diam di rumah Tuhan, kita adalah orang yang berbahagia. Yang terus-menerus memuji-muji Engkau, Selah. Berbahagialah manusia yang kekuatannya dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuat menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Nah kalau kita baca Mazmur 84 ini sebuah cerita di mana orang-orang di zaman itu punya kebiasaan beribadah ke Yerusalem. Dan jangan berpikir seperti kondisi sekarang yang kalau misalnya jarak jauh udah nge-zoom aja lah, streaming aja. Gampang banget, kalaupun naik kendaraan ya naik tol. Saya dari Jakarta hitung lihat 53 menit sampai di Bogor. Ya kita akses dengan sangat mudah, kita bisa menikmati banyak fasilitas kemudahan. Tapi bayangkan di zaman itu ketika Mazmur ini dituliskan, mereka itu mau berziarah, mau beribadah ke Yerusalem. Dari kota-kota yang sangat jauh, dari kondisi yang mudah, tidak banyak fasilitas. Kalau enggak jalan kaki ya naik keledai atau naik kuda gitu ya. Enggak ada transportasi MRT, LRT, enggak ada mobil, enggak ada pesawat. Dan mereka harus menempuh dalam jarak waktu yang tidak singkat juga, bukan beberapa jam. Saya ingat waktu saya mulai menggembalakan. Anak muda semua, waduh dari berbagai kota Jakarta datang. Dari Cengkareng Utara, banyak waktu itu. 3 kali ibadah. Sampai Pak Samiton datang ke gereja kami untuk melihat, ini ada kegerakan apa di sini? Ya datang, padahal dia ya terkenal di Indonesia gitu ya. Datang, dia lihat, ini anak muda dari mana aja Leo? Ya dari berbagai tempat. Tapi yang menyedihkannya adalah kondisi waktu itu miskin-miskin gitu yang datang ya. Saya nggak bisa milih yang datang itu kenapa nggak yang kaya-kaya, yang datang miskin-miskin. Tapi ada rencana Tuhan. Ada yang dari Cengkareng jalan kaki. Karena nggak punya uang. Udah datang ke gereja ibadah pulangnya minta ongkos. Saya pikir Tuhan saya jadi pendeta bukannya banyak duit malah nabur duit gitu ya. Karena jemaat-jemaat nggak punya uang SPP lah, berhenti sekolah lah. Ada yang butuh duit nambah uang kos. Ada yang jalan dari jauh-jauh datang. Kak lapar kak makan bakso dulu sebelum pulang. Tapi ada yang bodoh juga. Bodohnya apa? Lagi jalan kaki di jalan Tuhan itu baik. Ada uang jatuh tidak bertuan. Lihat kiri kanan gak ada orang. Wah ini berarti rezeki dari Tuhan. Dapatlah 10.000 tahun 90-an. 10.000 lumayan ya. Terus dia kan cerita kak puji Tuhan. Kami lagi jalan ketemu duit. Terus saya pikir dia pakai uangnya untuk naik bus gitu ya. Terus beli teh botol. Ya ampun. Habis itu jalan kaki lagi. Saya bilang kamu mau bodoh. Tuhan udah baik. Kasih rezeki dikasih duit. Pakai naik bus. Nyampe kamu minta teh botol saya beliin. Nah lu memalis jalan kaki lagi. Dari Cilincing. Kami di Istana Kana ya. Daerah Gondang Dia. Anda hitung aja berapa kilo ya. Pokoknya nyampe muka udah pada merah semua. Bukan karena lawatan Tuhan. Karena udah kecapean ya.
Berapa lama kamu jalan? 1,5 jam, 1 jam. Jalan cepat loh. Tapi masih bersyukurlah. Cengkareng ke Menteng berapa kilo lah ya, 15 kilo mungkin. Lumayan. Saya khotbah di Lampung di desa waktu latihan khotbah. 4 ibu-ibu yang datang, bukan 4.000 orang. 4 ibu-ibu. 2 pakai salon pas sakit kepalanya. 2 lagi nyandar di pinggir tembok tidur waktu dengar saya khotbah. Bukan karena kurang urapan loh. Paulus khotbah, ada yang tidur mati jatuh. Tapi dia Paulus bisa bangkitkan, saya bukan Paulus. Jadi kalau mati apa boleh buat gitu ya, dikuburin aja gitu ya. Nah, gembalanya aja gak mau datang. Leo, saya akan kumpulkan semua jemaat. Udah seneng banget tuh jemaat dikumpulin. 4 ibu-ibu. Saya udah rada hopeless tapi saya ingat, when you act locally, think globally. Saya khotbah di depan 4 ibu-ibu seperti di depan 4.000 orang. Karena setahun kemudian saya khotbah di tenis indoor, 4.000 orang yang dengar. Saya khotbah bareng Jonathan Patiasina waktu itu. Nggak jelek-jelek amat lah, tahun 98 saya udah khotbah di tenis indoor gitu ya. Tapi sebelumnya khotbah di depan 4 ibu-ibu. Nah, ketika 4 ibu-ibu ini yang sakit kepala, ngantuk-ngantuk, yang 2 lagi emang udah tidur. Saya bilang, Bu, mohon maaf Bu, selesai ibadah. Ibu ini datang ibadah sakit atau gimana? Iya Pak, nggak enak badan Pak, yang pakai salon pas. Nah yang 2 ini gimana kok nyandar-nyandar gitu. Ibu rumahnya di mana? Ya Pak di kampung sini, saya kan nggak tahu. Kira-kira berapa jauh Bu dari sini? Kurang lebih 10 kilo Pak. Alamak, bertobatlah saya. Karena dia 10 kilo jalan kaki lewat sawah. Nyampe ke gereja. Nah kita, aduh kayaknya mau mendung, baru mau mendung. Bukan di sini, saya lagi cerita yang di Jakarta. Baru mau mendung, belum mendung. Kayaknya kalau ke gereja bahaya nih. Nah saudara, ini orang mau ziarah itu jarak jauh loh. Bisa berhari-hari mereka berjalan. Ada rampok, ada mara bahaya, ada kelaparan. Tapi Alkitab diajarkan sini, berbahagialah manusia yang kekuatannya dalam engkau, yang berhasrat, yang punya kerinduan, yang mau cari Tuhan. Katakan amin. Nah hari-hari ini gak mudah untuk orang itu cari Tuhan. Banyak banget alasannya. Nanti kita akan lihat dan kita akan belajar gimana caranya. Nah saudara yang terkasih, kita lanjutkan. Next slide ya. Kita akan lihat satu kata yaitu lembah baka. Katakan lembah baka. Dikatakan tadi di Mazmur 84 ya, melintasi lembah baka. Kenapa dalam cerita berziarah mau cari Tuhan kemudian ada istilah lembah baka? Karena ini memang sebuah tantangan. Lembah baka itu melambangkan krisis, katakan krisis. Krisis dalam hidup setiap manusia itu pasti ada. Enggak mungkin enggak. Kalau ada yang enggak pernah ngalamin krisis, boleh angkat tangan, saya mau foto. Saya mau buat cetak gede dan saya bilang, saya ketemu orang di Bogor enggak pernah lewati krisis. Kalau ada angkat tangannya. Yang sering dan banyak angkat tangannya. Kakinya nggak usah diangkat, saya tahu udah kebanyakan, saking semangatnya kaki diangkat gitu ya. Itu udah banyak banget krisisnya. Mazmur 23 kita suka ya, Tuhan adalah takkan kekurangan aku, rumput hijau, air tenang. Wah itu mah suka banget. Ayat 1, 2, 3, tiba-tiba muncul ayat berikutnya. Apa itu? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Kata kuncinya dalam lembah itu jangan parkir, tapi berjalan. Katakan berjalan. Nah ada yang belagu bilang gini, wah lu sih di PHK, bangkrut, tutup. Lu kurang mengandalkan Tuhan lu, gak bayar perpuluhan kali lu. Lu kurang doa syafaat sih lu. Kalau ada yang kayak gitu saudara gak usah tersinggung atau marah, bilang gini aja. Bentar lagi giliran lu bro. Karena mungkin kita di fasenya, fase ayat 1, 2, 3. Semua lagi tenang tuh, rumput lagi hijau, usaha lagi naik. Tiba-tiba masuk ke fase berikutnya. Aduh ini lembah gelap banget ya. Kapan kelar ini urusan? Kok hutang berbunga-bunga terus? Halo? Gak punya ya? Gak pernah punya masalah ya? Wah saya sering Bapak Saudara. Dihakimi teman-teman saya, katanya lu hamba Tuhan, firman Tuhan, lu susah hidupnya. Saya bilang gini, mungkin lagi giliran gua lagi bro.
Bentar lagi giliran lu bro. Tapi kalau itu sedang kita alami, tetaplah berjalan. Walaupun tertati-tati, bisa dilewati, katakan amin. Karena kalau kita lewati lembah kelam itu, lembah baka, maka yang berikutnya adalah engkau sediakan hidangan bagiku di hadapan para lawanku. Pialaku penuh berlimpah. Kau urapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku dan aku akan diam dalam rumah Tuhan. Nah, fase terakhir di Mazmur 23 itu hanya bisa kita nikmatin kalau kita tetap berjalan di tengah lembah kekelaman atau lembah baka. Berikutnya, kita lihat next klik. Baka itu artinya kepahitan, kepedihan. Ini juga banyak orang sini yang salah mengerti. Oh, terlalu rohani kali ya. Katanya anak Tuhan, anak raja. Kok alami kepedihan? Lah masih di muka bumi, yang masih injak bumi angkat tangan. Yang buruk bisa terjadi bagi orang yang baik sekalipun. Saya ditanya banyak orang, kok itu pendeta matinya ngeri loh. Oh, pendiri salah satu gereja Pantai Kosta terkenal di Indonesia di Majalengka, matinya ngeri loh. Suami istri dalam usia tua, anjingnya dibantai dulu, habis itu suami istri dibantai loh, mati. Semua orang berpikir katanya hamba Tuhan loh. Bahkan ya termasuk kalau Anda tahu Pak Edi Leo, Pak Sofian, Pak Saminto tuh didikan dari Majalengka juga, itu produk dari sana. Beliau ini menghasilkan hamba Tuhan kelas kakap ya. Matinya juga ngeri juga. Nah orang bertanya pasti ada dosanya. Bukan. Cara mati urusan Tuhan, cara hidup urusan kita. Katakan amin. Tuhan mau buat kita mati model apa? Lihat pesawat ke, di kereta tidur nyenyak ke, lagi ngantuk tiba-tiba mati, khotbah lalu mati, itu urusannya Tuhan. Cara hidup itu tergantung kita. Nah, Bapak Saudara yang terkasih, kepahitan, kepedihan itu artinya dari lembah baka, krisis. Berikutnya, klik, ya mundur ya. Jadi ternyata krisis itu bisa menimbulkan apa? Kepedihan. Emang gampang tiba-tiba kolaps perusahaan, omsetnya anjlok, PHK. Dan sukacita luar biasa. Iya, kalau lagi khotbah begitu. Pas pulang nyesek. Halo? Enggak ada duit, enggak bisa bayar. Tuhan! Emang Tuhan langsung lempar dari langit tuh duit? Kagak. Kadang kalau nggak ada yang ngerti gitu nangis, jalan terus. Kepedihan itu diakibatkan oleh karena krisis. Oke, next. Sekarang kita lihat dengan cepat langkah-langkah supaya kita keluar sebagai pemenang. Ya mau katakan amin. Pertama, Alkitab sudah menjelaskan tadi. Tetap tertanam di rumah Tuhan. Katakan tetap tertanam. Berbahagialah orang yang kekuatannya di dalam Tuhan, yang tinggal dalam rumah Tuhan, yang suka dalam rumah Tuhan. Amin. Jadi nggak ada cara lain kalau kita ingin tetap kuat, ya menang dan keluar dari krisis, tertanamlah di rumah Tuhan, bukan kabur. Banyak orang ketika melewati krisis, nyalain Tuhan, nyalain gereja, akhirnya kabur dari gereja. Udahlah berhenti aja gue pelayanan. Puji Tuhan, ini bulan berbahagia untuk saya Februari. Kenapa? Saya resign itu pas ulang tahun sama bos saya. Bos, saya mau berhenti. Kemana lu? Tahun 98 lagi kerja di Astra, bukan karena bodoh, bukan karena di PHK. Lu tahu susah cari kerja lagi Krismon tahun 98. Iya bos, tapi ada satu perusahaan lebih gede dari Astra bos. Hah? Lu mau kerja di mana lu? Bidang apa? Finance? Oh iya jelas ada finance-nya. Properti? Oh pasti. Teknologi? Wah pasti harus ada teknologi. Lu kerja di mana? Saya nggak kasih tahu Bapak Saudara. Itu seminggu sebelumnya, pas tanggal 20 hari ulang tahun saya datang. Bos, hari terakhir. Lu kerja di mana sih? Saya kerja di gereja, bos. Lu mau jadi pendeta? Orang Padang gitu. Tapi dia masih baik sama saya. Leo, kalau suatu hari kamu putus asa, nggak punya duit, lu cari gua. Lu orang baik, gue seneng orang kerja kayak lu. Jadi lu cari gue, ya? Siap Pak, terima kasih untuk kepercayaannya. Dan puji nama Tuhan, saya gak pernah cari dia lagi. Masalahnya adalah lagi Krismon, gak ada orang punya duit.
menghadap gembala saya. Pak, saya dipanggil Tuhan. Gembala saya penuh hikmat Tuhan. Almarhum sekarang udah meninggal. Siapa yang panggil kamu, Leo? Tuhan. Siapa? Tuhan. Bukan saya, bukan. Kalau gitu taat sama Tuhan. Amin, Pak. Karena yang panggil Tuhan bukan saya. Kebetulan saya nggak butuh staff full timer. Taatlah sama Tuhan. Mintalah sama Tuhan. Itu jawaban paling penuh hikmat. Diplomatis. Politis sekali. Yes. Jadi sejak hari itu saya jadi full timer yang nggak terima uang sepeser pun setahun kerja di gereja. Tiap hari datang, lebih rajin dari office boy, dari staff. Tapi masanya nggak dikasih meja, ruko ya 4 lantai, staff di lantai 2, lantai 3, saya di lantai 1. Dikasih meja kosong, tempat orang naruh helm, saya bersihin. Saya nggak ada beda sama tukang jaga pintu, disitulah saya mulai. Ibu saya tanya, yuk kamu digaji sama gereja? Kalau saya jawab enggak, saya dimarahin. Jawaban saya diplomatis juga. Bos saya bilang, si Padang itu. Kalau lu kerja bener baik, lu gak usah pusing. Gue pasti pikirin karir lu, nasib lu dan gaji lu. Tenang aja, lu fokusnya kerja aja yang benar. Itu kata si bos saya Padang. Gak percaya Tuhan. Jadi saya jawab sama ibu saya, bos saya bilang, yang penting saya kerja baik. Fokus aja sama kerjaan. Nanti biarin dia yang pikirin nasib saya. Gaji saya. Ya lu digaji gak? Tetap aja namanya orang tua. Ya itu tadi bilang. Nah lu makan apa nanti? Makan nasi. Puji Tuhan sampai sekarang makan nasi. Belum jadi pengadut paham tidak makan nasi. Belum ya. Masih makan nasi. Tertanam di rumah Tuhan. Apapun kondisinya. Badai seperti apapun. Dan puji Tuhan ini tahun ke-31 saya melayani Tuhan. Gembala saya namanya Ibu Esther Caroline, almarhum. Pengkhotbah inner healing nomor 1 tahun 80-an, awal 90-an. Gak ada yang gak kenal dia. Jemaatnya pengusaha kelas kakap. Pak Edi Syariat Maja, ya. Kemudian yang Orkes Telerama, siapa lah, pengusaha. Pak Penggawa, keluarga, pengusaha top di Indonesia, jemaat. Konglomerat Parudi Hartono, saya dibaptis waktu itu majelisnya Parudi Hartono ya. Pak Hani Andris tuh gembala Korwil rayonnya Pak Niko yang di Batam. Jadi tokoh-tokoh besar tahun 80-an di gereja saya. Jadi gembala saya bilang, Leo anak muda paling tahan 5 tahun habis itu menghilang. Wah jangan gitu Bu, saya pasti setia. Bener 5 tahun kemudian hilang teman-teman saya ya. Pada kemana mereka ya? Ya kalau bertahan 5 tahun paling 10 tahun. Ya bukannya disemangatin. Tapi saya tetap setia sampai hari ini. Puji Tuhan. 31 tahun gak jelek-jelek amat. Masih panjang sih. Tapi tetaplah tertanam. Apapun kondisinya. Amin. Berbagilah orang yang diam di rumahmu. Next. Yang terus menerus memuji-muji engkau. Jadi diam tertanam di rumah Tuhan. Gak ada gereja yang sempurna. Kita minta Tuhan beri saya gereja yang sempurna. Hati-hati dengan doa kayak gitu. Kenapa? Tuhan saya pengen gembala saya sempurna Tuhan. Enggak kayak gembala saya gini Tuhan. Aduh Tuhan. Nyakitin banget Tuhan. Dalam saya lupa sama saya. Ketus buang muka. Saya lagi cerita gembala yang di Jakarta. Kalau Anda mau gembala yang sempurna mau? Jangan, bahaya. Tuhan bilang gini, benar loh, benar ya. Malaikat cabut nyawanya. Maka kita ketemu gembala yang sempurna, namanya Yesus. Mati kita. Karena kita masih di gereja, di bumi ini kita ketemu pengerja yang gak sempurna. Pendeta yang gak sempurna, jemaat yang gak sempurna. Siapa bilang jemaat bisa sakit hati sama gembala? Gembala bisa sakit hati sama jemaat. Saya punya teman saking pahitnya dia sama jemaat. Ditinggalin semua jemaatnya. Pergi dia. Dijengkel banget sama jemaatnya. Ditinggalin. Oh pendeta kepahitan bisa. Pendeta juga manusia. Jadi ini bukan masalah pendeta pengerja. Bukan, saya dan saudara punya tanggung jawab jaga hati kita. Respon terhadap krisis. Amin. Krisis dalam gereja. Oh yang ngambek banyak. Banyak.
Saya bukan pemain baru di gereja, saya ngajar banyak sinode gereja. Dan saya bilang gini aja, semakin masuk ke dalam gereja, bukan banyak sayapnya, banyak tanduknya. Halo? Bukan berarti, oh kalau gitu ngapain di gereja? Bukan, supaya kita nggak kecewa. Oh masuk di organisasi, tambah-tambah. Tambah masuk, lebih baik nggak usah masuk kadang-kala, saudaraku. Dapur tuh jorok banget kadang-kala. Yang dihidangin keren-keren ya. Shalom, kan keren ya. Kalau mau tahu siapa seseorang ya, hamba Tuhan, pengkhotbah sekalipun, jangan tanya jemaat, tanya sopirnya, pembantunya. Tanya anaknya gimana tuh di rumah. Ngeri ya. Tanya sopirnya gimana pendeta. Pak gak sabaran pak. Klakson terus kadang-kadang klakson. Kenapa? Ya itu karakter aslinya. Tapi kalau nyampe di gereja kan shalom, haleluya. Puji Tuhan. Nah paling gampang itu cari tahu pendeta. Suatu hari saya lagi layanin mahasiswa retreat, saya bawa pengerja. Pastor Leo, pendeta berikutnya datang. Dari mana lu tahu pendeta? Dari jauh. Kenapa? Pendeta tuh gampang dikenali. Pertama bajunya, ungu, kolar. Tas colak, kalau nggak Alkitab gede. Kalau nggak suara, shalom. Itu pasti pendeta. Penampilan, suara, haleluya, haleluya. Pasti pendeta. Jadi saya mau setiap kita itu tertanam itu bukan karena organisasinya, bukan karena siapa pendetanya. Karena kita ngerti prinsip firman Tuhan. Amin. Oke next. Hampir 2 tahun menjalani gereja online. Banyak yang bosan dan capek. Udah 2 tahun ya, Maret besok 2 tahun. Dipikir enak ibadah online. Paling lama 45 menit itu juga. Banyaknya pakai LS, M, E. Mukanya nggak muncul. Jadi yang ibadah siapa? Laptopnya, handphone. Saya ikuti seminar, bukan orang Kristen, seberang. Seminarnya 1 bulan, pesertanya 250 orang. Nggak boleh terlambat 1 menit, 1 menit. Bisa 2 hari, 3 hari kemudian ditendang, nggak peduli. Keras banget disiplinnya. Dan satu adabnya dia adalah tidak boleh ditutup kameranya. Yang ditutup langsung ditendang sama adminnya. Kenapa? Bayangkan kalau saya nggak lihat muka kamu kata dia. Saya nggak tahu kamu lagi dengerin atau lagi makan. Atau lagi di toilet. Kameranya sih rohani. Orangnya emang nggak tahu di mana, lagi tidur, lagi masak nasi goreng. Ya anak sekolah juga udah bosan ya. Dari jam 8 sampai jam 12 apa enggak tepar itu. Paling 15 menit habis itu apa? Main game lah, chatting lah, ngobrol lah. Ya yang orang gereja juga model begitu kok. Survei membuktikan juga ibadah online. Ya keren doang kan, beli kamera ini, beli alatnya sih keren. Nggak salah. Kalau mau adu keren orang Indonesia tuh nggak ada kalahnya. Setuju? Saya ini angkatan pertama muridnya Pastor Kong Hee di City Harvest. Sebelum ada GPCC, Pastor Philip dan lain sebagainya belajar ke sana lah. Belum ada Dr. Yanto, belum. Saya yang nemenin Pak Johan Andoyo waktu keliling City Harvest di Jurong ya. Jadi negerinya canggih banget. Tapi orang Indonesia tuh hebat karena duitnya banyak. Ya. Mereka udah seneng banget tuh punya gedung di Jurong. 2,3 triliun. Memang gak ada matinya lah. Tapi orang Indonesia. Pendeta kalau orang Indonesia tuh wah benar-benar salut lah. Orang luar negeri bilang hebat orang Indonesia. Kalau datang ke satu tempat gini. Itu sound system berapa? 10M. Panggil stafnya. Lu cari yang 15M. Kagak tahu spek. Yang penting harganya lebih mahal dulu. Kan gitu keren ya. Nah teman-teman saya tuh yang install IT-nya, lain sebagainya. Saya bergerakkan di bidang IT lah, papan atas lah ya teman-teman saya tuh country manager produk-produk branded dari luar lah. Jadi mereka cerita, bro, nggak ada yang ngalahin lah bro, orang gereja itu bro. Mereka kadang-kala nggak nanya LCD-nya
speknya bagaimana. Harganya yang ditanya, berapa juta US dollar segini. Lu cari yang lebih mahal. Ada duitnya. Tapi sekali lagi teknologi paling canggih ternyata nggak bisa menggantikan esensi kita beribadah. Banyak orang yang bosan dan capek. Tapi nggak salah ya, daripada nggak ibadah sama sekali ya masih bisa interaksi. Banyaklah kemudahan. Anak saya cerita, Pak keren banget Pak sekarang. Saya pernah ikut pameran startup ya TI in Asia. Menang di Jakarta, pameran di Singapura lah. Dari 300 startup, perusahaan kami 6 besar masuk dapat undangan ke Singapura. Tahun berapa itu? 2016, 2017 lah ya. Nah, pameran teknologi sekalipun masih terbatas. Masuk ke booth tertentu ya, presentasi, ada workshopnya, bosnya Google diundang. Wah keren lah. Tapi terbatas karena ruangannya, karena kapasitasnya. Kita harus antri dulu lah. Wah bagi tugas segala macam. Sekarang tuh udah keren. Pameran sekarang itu pakai teknologi udah enak aja. Anak-anak mahasiswa sekarang tinggal masuk. Dapat materinya, presentasinya, selesai quit ke room berikutnya, presentasi lagi, teknologi lagi. Memang itu jauh lebih efektif. Nggak salah dengan teknologi, tapi sekali lagi banyak orang jadi bosan. Ya, berikutnya. Klik. Ya, merasa jauh dari Tuhan. Nggak lagi dekat dengan saudara seiman. Mundur secara rohani. Banyak yang ngalami seperti itu. Ngerasa jauh, aduh bosen lah online terus. Lagi denger firman Tuhan tidur, ya pujian kemana. Kemudian gak ada lagi interaksi, kita ini makhluk sosial. Apalagi orang Indonesia. Mangan orang mangan sing penting. Wah itu orang Indonesia. Nggak enak kan kalau nggak ketemu orang, bener ya? Itu udah kultur. Oke berikutnya. Gereja Tuhan itu bukan sekedar gedung untuk memenuhi kewajiban agama. Saya setuju bahwa gereja itu bukan gedungnya. Gedung bisa dipugar, bisa runtuh, bisa lain sebagainya. Memang benar, saya sangat setuju. Gereja Tuhan itu adalah setiap kita. Ini adalah bait Allah yang kudus ya. Tapi kita harus juga mengerti bahwa Tuhan juga tertarik untuk membangun gerejanya ya. Dan kita masih butuhkan fasilitas itu sebabnya kita hari ini beribadah di sini. Kita nggak beribadah di awan-awan. Mari kita ketemu di alam roh. Ada loh yang kayak gitu. Pertemuan di alam roh. Oh ngeri banget saudaraku. Pertemuan di alam roh, alam gaib gitu ya. Jam segini kita tentukan ketemunya di sini. Berapa waktu yang lalu, ya saya kan ketemu banyak movement lah ya. Dari zaman tahun 90-an. Bro ngapain sih pakai gedung bro? Yang pakai gedung organisasi, itu duniawi lah. Udah gak zamannya lagi. Tapi ketika movementnya itu butuh pertemuan, pinjam gedung juga. Saya bercanda katanya nggak butuh gedung, pinjam gedung juga. Kenapa nggak ketemu di awan-awan aja? Nah kita ini masih tetap butuh gedung, tapi bukan sekedar gedung yang Tuhan akan bangun atau pulihkan. Amin. Next, gereja Tuhan adalah keluarga. Katakan keluarga. Persekutuan. Tubuh Kristus. Klik. Ya keluarga itu bicara apa? Hubungan. Gereja itu butuhkan hubungan satu sama lain. Persekutuan itu klik, ya bicara tentang apa? Pertemuan. Kenapa kita kumpul hari ini? Kita bertemu. Itu untuk membangun persekutuan. Dan tubuh Kristus bicara apa? Klik. Bicara tentang terhubung dengan Kristus Yesus sebagai Raja kita. Terkoneksi. Kita nggak buang waktu kita pagi hari ini. Kita ini terkoneksi satu sama lain tapi juga terkoneksi dengan sorga. Amin. Apa sih hebatnya terkoneksi dengan sorga? Saya suka bandingkan gini, misalnya itu ruangan ya supernatural, ini ruangan natural. Naturally but supernatural. Kita tinggal di natural tapi kita juga ingat kita adalah makhluk supernatural. Tapi jangan ngawur gini, ada yang terlalu natural, nggak percaya supernatural. Ada yang terlalu supernatural, nggak percaya natural. Waktu kita terhubung dengan Kristus Yesus, kita sedang masuki satu dunia yang baru, dunia supernatural. Ambil semua berkat supernatural. Pewahyuan, hikmat Allah, iman, dan kita bawa ke alam natural kita. Katakan amin. Tapi sekali lagi, ada banyak orang tenggelam dalam hadirat Tuhan. 10 jam. Waduh ngeri banget tuh. Saking tenggelamnya gak tahu pulang gimana caranya. Saudara pernah nonton film Ant-Man atau yang sejenisnya enggak? Masuk saking kecilnya hilang, nggak bisa lagi, perlu dijemput. Jangan sampai kita tenggelam dan akhirnya hilang di supernatural, nggak bisa balik lagi. Ada banyak orang nggak bisa balik lagi.
flaky. Tahu flaky nggak? Ngeroh. Supernatural, super spiritual. Lebih rohani dari Tuhan. Ngeri nggak? Kalah Tuhan loh, super rohaninya. Nah saudaraku, tubuh Kristus itu terhubung dengan Yesus. Next. Galatia 6 ayat 10, selama ada kesempatan bagi kita, hendaklah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada siapa? Saudara-saudara seiman. Kita harus baik sama semua orang, tapi juga Alkitab bilang terutama. Jangan baik sama orang di luar, kagak baik sama saudara seiman. Yang terutama adalah saudara seiman, keluarga Allah. Berikutnya, jangan kita jauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Hari Tuhan itu semakin dekat, saya sangat setuju. Tapi jangan ketakutan. Tuhan bisa datang kapan aja, nggak bisa kayak gitu juga. Tuhan bisa datang besok, kagak mungkin. Karena dia nggak mungkin melanggar aturannya sendiri. Ya. Dalam banyak hal kita harus seimbang. Ya. Tuhan juga kasih hikmat, Tuhan kasih juga pewahyuan. Nah saudaraku, Alkitab berkata jangan jauhkan diri. Tapi jujur sekarang ini hari-hari ini banyak orang itu udah males lah ya. Gereja gede juga sekarang menghadapi masalah. Kenapa? Sebagian besar jemaatnya udah malas beribadah juga. Alasannya Omikron lah, nanti Megatron lah, apalah, ada. Padahal masalahnya adalah udah enggak lagi punya kerinduan atau udah males. Enak kan di rumah. Ibadah jam berapa? 9. Buka mata. Buka laptop. Hidupin, join. Habis itu tidur lagi. Enak, nggak perlu mandi, nggak perlu sarapan, nggak perlu order Gojek. Udah dapet, udah mepet, di cancel lagi. Kan nyebelin bener gak? Kenapa terlambat? Udah dapet, di cancel last minute. Coba perhatikan nextnya ya, Ibrani 4. Sebaliknya kita harus menyatakan hal yang benar dengan penuh hati penuh kasih. Sehingga dalam segala hal kita makin lama makin menjadi sempurna seperti Kristus yang menjadi kepala kita. Di bawah pimpinannya semua anggota tubuh tersusun rapi, saling dihubungkan oleh sendi-sendinya masing-masing. Jadi saling terhubung, jangan terpisah. Memang ada yang gini loh, sekarang ibadahnya loh. Praise and worship di gereja A, firman Tuhan di gereja B, doa berkat di gereja C. Kenapa di gereja C? Dia tuh pendeta kalau pokoknya hoki lah. Kalau dia doa berkat, udahlah talk chair lah. Khotbahnya gak bagus, tapi kalau terima berkat Tuhan, itu pasti berhasil. Jadi orang Kristen tuh udah ngeri lah ya. Bahkan, wah ini worshipnya kurang cocok nih, langsung pindah. Nah ini enak. Gak apa-apa nanti firman Tuhan di tempat itu lagi lah. Bolak balik ya kan. Orang mama saya aja ibadah 2 kali. Saya tanya, "Ma, 2 kali kenapa?" "Iya abang kamu pokoknya kalau yang ini pagi harusnya dia cari ini beda-beda. Tapi kalau yang berikutnya sejam kemudian gereja lokalnya. Ya jajan dulu gak apa-apa lah, nyemil dulu gitu ya." Salah gak? Ya enggak, tapi ya begitu kondisinya hari-hari ini. Yakobus 5, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat. Jadi perlu ada koneksi, hubungan, persekutuan tubuh Kristus. Katakan amin. Kita gak bisa jadi manusia yang independen. Oh sekarang cari Tuhan gampang lah. Tinggal cari siapa yang mau kita dengar pengajaran benar. Kalau sekedar nambah pengetahuan bisa. Tapi terkoneksi itu gak bisa sembarangan ya. Nah kita lihat next. Satu lagi next. Yang gambar terhubung. Klik satu kali lagi. Ya. Yang buat kita bertumbuh dan kuat bertahan dalam tekanan adalah hubungan pertemuan dan tersambung dengan Tuhan dan sesama. Itu yang buat kita tetap kuat. Amin. Jadi kita gak bisa lepas satu sama lain. Itu yang buat kita kuat. Berikutnya. Kunci untuk berhasil adalah bertumbuh dalam komunitas di saat melewati kesusahan. Jadi masa-masa krisis kita harus punya komunitas untuk kita tetap kuat melewati kesusahan.
Berikutnya, ini satu kalimat yang perlu kita renungkan. To drift away is natural, but to stay closer is intentional. Saudara nggak perlu diajarin untuk menjauh itu. Biarin aja. Segala sesuatu yang diabaikan itu akan hancur. Ya. Rumah aja nggak usah dirusak. Diemin aja 10 tahun. Anda datang udah hancur itu rumah. Keteraturan itu dikondisikan. Segala sesuatu yang tidak di-maintain itu pasti tidak teratur. Dan kalau kita ini naturalnya, kita tuh dibiarin aja sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Hilang tuh komunikasi. Tapi untuk tetap dekat itu disengaja, katakan disengaja. Yang bangun pagi dan tiba-tiba ada di ruangan ini, angkat tangan. Saya bangun, loh kok udah di ruangan ya? Luar biasa mujizat terjadi. Enggak ada itu. Disengaja, katakan disengaja. Bangun pagi, Omikron gereja, Omikron gereja. Kan gitu kan pilihannya, benar enggak? Gereja, kalau gereja harus mandi. Kalau online enggak perlu mandi. Pilih online atau gereja, kan itu pilihan. Mohon maaf yang online, saya mengasihi Anda. Kalau sakit ya harus tidur lah, jangan jalan-jalan, nyusahin orang tuh. Tapi kalau lagi sehat, kemudian kita bangun. Langsung hitung kan, mandi enggak, sarapan enggak. Aduh, ke gereja sejam. Tidur lagi aja lah, toh ibadah juga. Belum lagi ordernya, transport pulang pergi berapa. Nyampe parkir udah berapa. Bayar tol, makan udah berapa. Lagi susah ekonomi, udahlah tidur lagi aja. Disengaja itu, kalau kita mau tetap dekat, ada komitmen, amin. Dengan sengaja kuatkan hubungan, jangan berhenti untuk bersekutu dan mendekat kepada Tuhan. Enggak tiba-tiba, wih puji Tuhan 31 tahun saya layani Tuhan loh, puji Tuhan. Enggak bisa gitu. Waktu saya kos di Depok lagi sakit, teman saya bilang, bro istirahat aja. Saya nggak punya duit masih kuliah, tapi saya punya pelajaran waktu itu. Tuhan, kalau saya pergi ke rumah Tuhan, seperti yang saya baca di Alkitab, ada banyak kali Tuhan bilang, perlihatkan dirimu sama imam, belum sembuh, tapi waktu berjalan sembuh. Jadi saya nggak dengar khotbah waktu itu, saya cuma punya komitmen waktu kos Tuhan. Daripada saya sakit di kos-kosan, nggak punya duit, menderita, mengasihani diri. Saya pergi ke gereja karena saya percaya saya pergi ke sana di perjalanan saya sembuh. Dan akhirnya waktu di jalan saya lupa, saya waktu di kos-kosan lagi panas demam. Di jalan Tuhan sembuhkan saya. Bertahun-tahun seperti itu teman saya bingung. Lu gak pernah cuti dari gereja. Gak ada yang instan, itu perlu dilatih, disengaja. Itu diupayakan, amin. Bahkan suatu hari saya lagi koma, benar saya bilang koma, saya nggak bisa berdiri. Saya udah jadi gembala, ada urusan organisasi, ketua sinodusnya marah sekali sama saya dipanggil, ibu saya dengar, aduh saya nyesel ibu saya dengar. Leo, kamu lagi sakit berat, tapi besok kamu harus ketemu sama ketua sinode. Iya mah udah gak kuat mah, paling saya telepon gak akan bisa mah, paling lusa. Kamu tidur, besok pagi kamu diantar. Wah kejam banget orang tua saya. Saya di dapol, tahu di dapol, dibalur balsam, tidur. Saya bangun gak sadar karena sakit badan saya. Saya bangun, Leo bangun, jam 8 kamu ketemu. Ini udah 6:30, udah ada air panas, mas saya gak kuat, mandi kamu. Waduh kejam banget, saya mandi, bapak kamu udah nungguin, antar kamu. Tahu saya diantar untuk apa? Untuk dimarah-marahin. Saya nyampe di kantor ketua sinode saya udah nungguin, almarhum. Nungguin untuk marah-marah sama saya. Berapa lama? 1 jam teriak-teriak. Makanya saya bilang pendeta juga manusia. Cuma saya agak curiga sama dia. Kenapa jadi hamba Tuhan kok marahnya lama banget gitu ya. Kamu tahu apa? 1 jam. Badan lagi begitu. Tuhan saya nggak ingin datang hanya untuk dimarah-marahin. Saya datang karena saya komitmen sama Tuhan. Sembuhkan saya Tuhan. Selesai dimarah-marahin. Udah sana keluar kamu. Sekretaris sinode saya panggil. Dia ke ruangan saya.
Kamu lagi nggak sehat ya? Iya Pak, saya lagi sakit Pak. Dimarahin lagi. Kamu nggak kecewa kan? Enggak Pak, manusia tetap manusia Pak. Saya diusir sering Bapak Saudara dari gereja. Oh, Anda belum pernah diusir ya? Saya diusir, bukan karena kesalahan. Sampai saya datang, Bapak kenapa usir saya? Bapak nggak suka sama saya? Dosa saya apa Pak? Kalau saya bersalah saya minta maaf. Pokoknya gue nggak suka sama lo. Ya nggak suka kenapa? Ya nggak tahu. Pokoknya nggak suka aja. Ya udah kalau itu urusan Bapak Pak. Tapi kalau saya buat salah saya minta maaf loh Pak. Oh saya gitu loh. Almarhum Ibu Esther Caroline itu pendeta pernah marah sama saya. Karena saya itu kan nggak kompromi orangnya. A, B, B. Dia marah. Kamu yang masih muda. Saya pulang tegang dua-duanya. Dia juga nggak minta maaf, saya juga nggak minta maaf. Pulang aja gitu. Di kos-kosan saya berdoa, Tuhan ampuni saya. Minggu depan saya datang, Bu, saya mau ngomong, nanti habis ibadah. Habis itu, Bu, mau ngomong Bu. Kenapa? Saya minta maaf Bu. Sampai hari ini, hampir 30 tahun yang lalu, saya minta maaf bukan karena kontennya, bukan karena isinya. Isinya sampai hari ini saya masih yakin saya benar, dia yang salah. Oh iya, prinsip-prinsip gak ada masalah. Tapi cara saya, dia pimpinan saya, dia gembala saya, saya salah. Dan jawabannya buat saya nangis. Kamu masih muda Leo, lain kali kamu gak boleh kayak gitu ya. Ibu doain kamu. Saya nangis bukan karena saya bertobat, sakit. Tuhan Yesus, dia yang salah. Kenapa gue yang begini? Tapi suatu hari ketika dia pensiun, dia ulang tahun. Dia undang semua pengusaha top di Indonesia datang di hari ulang tahun di hotel. Dan pembicaranya bukan pendeta paling top di Indonesia. Dia telepon saya, Leo kamu jadi pembicara. Siap Ibu. Saya khotbah, banyak orang, ini siapa ya anak muda ini? Dan selesai ibadah, oh iya ya ini pemuda kita dulu ya. Ya ini kan ibu gembala kita. Dia jawab begini, saya teman sekerja dia. Umur saya jauh beda. Tapi dia hormati saya sebagai rekan sekerja. Anda kan dihormati waktu saudara hidup sesuai prinsip firman Tuhan. Amin. Nah saudara kuatkan hubungan. 5 menit lagi saya akan selesaikan. Ini ada beberapa pernyataan yang baik. Next. Don't just go through a crisis. Grow through a crisis. Jangan hanya lewat aja. Udahlah lolos gue lolos. Jangan lolos, lulus. Beda gak lolos sama lulus? Beda, lolos itu nyaris gak lulus. Jangan ikuti yang buruk, saya SMA gak lulus, lolos. Dipanggil wali kelas, Leo kamu gak punya nilai, bandel. Kamu gak akan lulus ya tahun ini. Dia pengen saya nangis. Ternyata gak nangis, saya liatin si ibu. Ibu bener ngomong kayak gitu? Bener, kamu gak akan lulus. Gini deh Bu, kalau ibu buat saya gak lulus tahun ini, kenapa? Saya sayang banget sama ibu. Maksud lu? Saking sayangnya sama ibu, saya gak mau pindah sekolah Bu. Saya pengen ketemu ibu lagi tahun depan. Ibu mau gak ketemu saya? Masih saya tantangin dia. Dia ngeliat saya kan, enak dia. Waduh ketemu dia lagi, kata gila juga. Aja begini, dia sama teman udah naikin nilai dia. Gak ada nilainya, dia mah gak akan lulus. Tapi kalau gak lulus dia di sini sampah. Mendingan sampah masyarakat daripada sampah sekolah. Kita gak ada tanggung jawab lagi kan urusan di masyarakat, di keluarga. Akhirnya saya ditendang dari sekolah, loloslah kau kan. Jadilah sampah masyarakat. Puji Tuhan ketemu pemulung. Namanya Yesus, pemulung terbesar di alam semesta. Spesialis mengambil apa yang rusak, sampah, diubah. Diperbaiki. Dan dia berkata, bukan seperti kata guru saya, sampah. Dia bilang mulia kamu, pinter kamu, baik kamu, luar biasa kamu. Dan saya terima apa kata Bapak saya sebagai perkataan yang hidup. Dan saya hidup seperti apa kata Bapak saya. Saya bukan orang bodoh. Di depan raja-raja kamu akan berdiri. Bukan di depan orang biasa. Dan anugerah Tuhan dari sampah. Saya bisa khotbah depan gubernur, menteri, depan pejabat dan sebagainya, para pati. Itu kan bukan karena pinter-pinternya, karena kemurahan Tuhan. Amin. Nah saudara, jangan hanya lewati krisis, tapi bertumbuhlah lewat krisis.
The way to get out of crisis is not just to endure it, but it is to outgrow. Bertumbuh, tambah kuat. Dalam usaha tambah kreatif, tambah produktif. Amin. Saya bersyukur masa pandemik 2 tahun ini saya belajar banyak. Justru yang gak pernah kepikiran selama ini muncul kreativitas. Kan orang tuh kalau kepepet baru muncul kan kreativitasnya. No man can grow in isolation. All growth comes through the way of relationship in a community. Jadi nggak ada orang bertumbuh itu diisolasi ya. Isoman itu hanya untuk yang sakit beberapa hari. Jangan isoman itu 3 tahun. Kenapa nggak gereja lagi isoman? Isolation. Ya, sekali lagi ini tidak akan membuat Anda bertumbuh isolasi. Amin. Nggak kegesek, nggak kebentuk. Justru gesekan kita semakin tajam. Nah, baru poin berikutnya itu saya selesaikan dengan cepat. Berserah dan bersandar pada kekuatan Tuhan. Kita harus berserah, bersandar. Kan ada ayatnya sudah kita baca tadi ya. Berbagailah manusia yang kekuatannya dalam engkau yang berhasrat. Jadi yang kekuatannya dalam Tuhan. Berserah itu beda dengan pasrah. Pasrah memputus asa ya frustasi. Mati-mati hidup-hiduplah. Terserah itu mempasrah. Tapi berserah Tuhan. Saya terbatas. Saya mau andalkan Tuhan dalam hidup. Berbagailah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Yang hatinya melekat sama Tuhan. Seperti pohon yang ditanam di aliran air. Rambatkan akarnya ke tepi batang air. Mau hujan, mau terik. Daunnya tetap hijau. Enggak pernah berhenti menghasilkan buah. Itu janji Tuhan. Nah berikutnya. Poin berikutnya, jaga sikap positif, cari poin ketiga. Ya, berserah, bersandar, tema sepanjang bulan ini. Kita andalkan Tuhan dalam segala aspek hidup kita. Jaga sikap positif kita. Bahasa rohani adalah jaga sikap iman. Iman itu roh. Jangan bergaul sama orang-orang yang negatif. Ya, kalau saudara baca di Kingsword hari ini, bagus ya. Bahwa kalau kita ini bergaul sama orang-orang yang negatif ya rusak hidup kita. Kelilingi hidup kita sama orang-orang yang positif. Ayatnya kita baca Mazmur 84 ayat 7. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Lembah kelam, kepedihan, krisis diubah jadi lembah yang tempat yang bermata air. Bahkan dikatakan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Orang yang positif mengubah yang buruk jadi sumber mata air. Kita nggak bisa pilih tempat di mana Tuhan taruh kita. Kita bisa pilih hasilnya. Setuju? Jadi, waktu ditaruh di kota wisata Cibubur, saya bilang, ya ampun deh. Teman-teman saya bercanda, bro lu dibuang bro ke situ bro. Enggak, itu desa memang ya pinggir kota. Kan kita nggak bisa pilih tempat di mana Tuhan taruh kita. Saya sih ditawarin teman saya, bro, saya dipanggil waktu itu teman lama lah ya. Suruh jadi wakil gembala di Gancit, ibadah 4.000 orang loh, sekali ibadah. Nah, teman saya kan Pak Andi Cokro kan, nah wakilnya mau pindah ke Manado, bro, lu gantiin posisi gua. Emang gua pemain bayaran, main ganti-ganti aja, enak aja. Terdampar di situ. Saya bercanda Pak Roni, Pak, kenapa nggak ada yang mau di situ Pak? Bangku panas. Karena gembalanya meninggal dua-duanya. Kan sebelum saya kan gembala Pak David kemudian Pak Pur meninggal. Berikutnya nggak ada yang berani, takut ketularan. Saya bilang gini, enggak lah, kita mah nggak bisa pilih di mana Tuhan taruh kita, prajurit namanya juga ya. Tapi hasil akhirnya kita bisa tentukan. Saya juga pernah kok. Yang tadi saya cerita, doa Tuhan, kenapa juga anak mudanya pada miskin-miskin Tuhan. Narkoba lagi, 40% loh jemaat narkoba, anak mudanya. Ada yang gak bisa senyum 6 bulan, tato sebadan-badan. Kenapa urat saraf udah pada putus. Ada anak pang, Kak gak bisa kuliah Kak, gak bisa mikir. Ya Allah Tuhan, datangkan yang pintar-pintar dikit ya Tuhan. ITB, UI gitu Tuhan yang datang begini-begini semua Tuhan. Tapi karena banyak, konglomerat datang juga. Saya ingat benar Pak Edi Sariat Maja itu bawa rombongannya, para konglomerat. Beberapa adalah pengemplang BLBI juga ternyata.
Satu baris kan. Saya udah seneng, konglomerat semua loh. Kan kita baptisan setiap bulan di rumahnya dia. Jadi semua pengusaha 10 besar di situ fellowshipnya. Nah, saya kenal baik sama dia kan, ya datanglah, Leo, sini saya kenalin. Ini Pak ini. Oh, selamat datang Pak, ibadah. Wah, seneng. Dia bisikin saya, Leo, mereka itu kalau kasih persembahan 3-4 M itu kayak kacang. Beli kacang 3 M. Itu tahun 98. Doa saya kenceng, Tuhan Yesus datangkan Tuhan recehan mereka tuh. 3 M 4 M itu gampang buat mereka Tuhan. Memang gampang lah, orang pengusaha kelas kakap. Datang gak? Kagak. Udah puasa 3 bulan, Tuhan Yesus mana lah itu Tuhan, janji-janjinya Tuhan. Mana tuh? Kagak datang. Ya Tuhan akhirnya tegur saya, lu sih ngandalin manusia. Konglomerat lu percaya. Dia aja utangnya banyak, gimana sih lu? Mana keinget sama lo? Ya, jadi gimana Tuhan? Ubah itu orang miskin jadi kaya. Good idea Tuhan. Tapi gimana caranya ngubah mereka ya? Mereka bukan dari keluarga yang ya dari kecil dididik dengan baik. Ya ajarlah, ajar jujur, disiplin, percaya Tuhan, perkatakan yang positif. Excellent. Dan puji Tuhan 20 tahun kemudian. Kalau saya dengar semua anak-anak didik kami, mereka hebat-hebat semua. Bisnis mereka, karir mereka, pinter-pinter lah ya. Orang-orang top semua. Nah saya senang ya ngeliat mereka. Nah saudara yang terkasih, kita ini harus positif. Kalau ada yang ngomongnya gini, mana mungkin lah, susah, mustahil. Kasih mereka kesempatan bertobat 3 kali 24 jam lah ya, 3 hari lah. Lebih dari situ, bilang tegas. Kalau lu gak berubah, gue tengking juga loh. Karena orang kayak gitu, kalau ngobrol sama kita selalu ngomongnya apa? Ini kalau saya buka masker dikit ya, dari bibirnya Anda tahu. Ini kan susah sekarang pakai masker ya. Bibirnya tuh tahu orang yang negatif. Dari mana? Nih ya. Mana mungkin. Ya, saya kalau ngomong lihat bibir ya. Anda gak perlu karunia membedakan roh. Gak perlu. Susah. Saya kasih cara karunia membedakan bibir. Ibu-ibu kalau ngobrol, iya sih dia sih enak. Dari bibirnya udah ketahuan. Dia sih enak, dari keluarga kaya, dia modalnya gini, nyinyir. Aduh Tuhan Yesus. 3 kata dibenci orang positif. Kata pertama adalah mustahil. Kedua, mana mungkin. Ketiga, susah. Tuh kalau ngomong kayak gitu, 3 kali 24 jam bertobat. Kalau enggak, gue enggak kenal lagi lu lah. Ya, nyusahin. Itu mempengaruhi hidup kita, menggerogoti iman kita. Kita harus positif, katakan amin. I can do all things through Christ who strengthen me. Bukan karena kitanya, tapi karena Kristus. Yang terakhir, bertumbuhlah hari demi hari. Day by day. Ini tahun kedua ya, pandemik. Jangan dari 2020 sampai sekarang gak ada bedanya. Khawatir ya khawatir. Gak kreatif ya gak kreatif. Tapi hari ini kita harus bertumbuh. Semakin kuat. Amin. Mereka berjalan makin lama, ayat terakhir, makin kuat. Hendak menghadap Allah di Sion. Kalau kita bilang orang yang punya kerinduan beribadah, berziarah itu, ini janji Tuhan makin lama makin kuat. Katakan makin lama makin kuat. Makin lama makin kuat, makin positif, makin beriman, makin kreatif, makin produktif bagi kerajaan Allah. Bukan makin lama makin, adalah tamat lah gue lah. Ya, jangan sampai itu terjadi. Jadi saya berdoa sekali lagi, respon terhadap krisis kita menentukan. Amin. Tertanam dalam rumah Tuhan, berserah, bersandar, andalkan Tuhan. Kita nggak tahu tapi tetap berjalan bersama Tuhan. Tetaplah positif, makin lama makin kuat. Nah, saya sekali lagi bersyukur hari-hari ini semua kita sedang dilatih Tuhan. Tinggal responnya yang menentukan. Negatifkah kita atau positif kita? Kita nyalahin keadaan, ini kapan sih berhentinya nih pandemi? Habis pandemi mungkin ada lagi yang lain kok. Teman-temannya banyak kok, tunggu aja. Banyak temannya, masalah mah. Kita udah bilang
Di hari terakhir akan timbul masa-masa yang sukar. Itu udah Tuhan bilang loh di Alkitab. Nggak akan lebih mudah. Yang ada kitanya tambah lama tambah kuat. Sehingga semakin banyak topan badai, kitanya nggak gentar lagi, kitanya tambah kuat. Tuhan memberkati, mari kita berdoa.